Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah maghrib rahimakumullah, kaum muslimin muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya di tengah-tengah kehidupan kita yang semakin tidak menentu. Di tengah-tengah kehidupan materialistik, ya segalanya dihitung dengan materi. Kita alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa memiliki sebuah pegangan yang kuat, sebuah akidah yang kuat tentang kehidupan di alam akhirat yang menjadi pertimbangan kita ketika kita mau melakukan segala sesuatu di dunia ini. Secara umum manusia sekarang ini mereka benar-benar tidak beriman kepada hari akhirat, sehingga segala macam yang dia lakukan tidak pernah memandang bahwa itu akan sampai ke akhirat. Sangat jarang di antara umat manusia yang meyakini bahwasanya kehidupan ini berimbas. Apa yang kita lakukan di dunia berimbas pada kehidupan di akhirat. Sangat jarang. Sehingga mereka kebanyakan menghalalkan segala macam cara. Tidak peduli cara itu dibenarkan atau tidak dibenarkan secara syariat. Karena pada prinsipnya mereka tidak mempercayai adanya hari pembalasan, sehingga tidak merasa berdosa. Karena merasa bahwasanya tidak akan dibalas, sehingga mereka tenang-tenang saja. Semuanya dijalankan. Semuanya dihitung dengan materi. Kalau kita sebagai kaum muslimin tidak mempunyai landasan yang kuat, kita akan sangat mudah tergiur. Ya, akan sangat mudah tergiur oleh kehidupan ini. Segala sesuatunya hanya berdasarkan pertimbangan materi. Ya, mau misalnya mendaftarkan anak sekolah, semuanya pertimbangannya materi. Bagaimana nanti di anak kita bisa sukses misalnya, sehingga orang tua berusaha sedemikian rupa mencari uang, mencari dana agar supaya anaknya bisa sekolah di sekolah favorit atau diterima pekerjaan yang diinginkan, walaupun dia harus menyogok sana sini. Itu contoh. Atau seorang yang pengen menjadi pemimpin daerah, menjadi anggota dewan misalnya, semuanya dinilai dengan uang.
Tidak pernah terpikirkan bahwa hal itu akan dimintai tanggung jawab. Ketika kita menyogok seseorang, ketika kita berbuat curang seseorang kepada seseorang, sangat jarang, ya. Bahkan mungkin hampir tidak ada orang yang memikirkan hal tersebut, bahwa itu semuanya akan dimintai tanggung jawab. Ini. Untuk itu jamaah rahimakumullah, sering kami sampaikan bahwasanya rukun iman, keimanan adalah akar daripada agama kita, ya. Sedangkan ibadah-ibadah yang kita laksanakan adalah buah atau pohon-pohon, daun-daun, ranting-ranting, cabang-cabang. Akarnya harus kuat. Keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada malaikat Allah, kepada kitabullah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar, itu semuanya harus kuat. Agar bisa kuat, sudah barang tentu kita harus mengilmui, sehingga punya keyakinan yang mantap, sehingga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Benar-benar ketika mau melakukan sesuatu kita takut adanya yaumul hisab, adanya yaumut taghabun, ya. Allah memberikan nama sangat banyak. Yaumul hisab, yaumut taghabun, yaumul fath, dan lain sebagainya. Ini semuanya bermakna bahwa semuanya ini nanti akan dimintai tanggung jawab. Termasuk yang sudah kita bahas kemarin di pekan yang kemarin mengenai qisas. Ya, barang siapa mempunyai kezaliman kepada saudaranya, nanti, ya, walaupun di dunia ini tidak bisa terbalaskan, kita yakin bahwasanya nanti akan di akhirat nanti tidaklah seorang bisa masuk surga kecuali, ya, hutang-hutang atau sangkutan-sangkutan dengan manusia sewaktu di dunia itu terlunaskan semuanya. Kalau masih punya sangkutan, baik sangkutan itu dengan sesama penghuni surga atau dengan penghuni neraka, itu masih akan membuat terganjal orang tersebut masuk ke surga. Itu bahkan dalam sebuah hadis, paling panjenengan sering dengar, Rasulullah bersabda bahwasanya ada seorang wanita Yahudi, dia masuk neraka gara-gara menyekap kucing. Kucing dikerem ora dimpani nganti mati. Itulah keadilan Allah tabaraka wa taala. Dengan kucing saja, ya, kita harus berhati-hati. Ya, artinya bukan hanya dengan kucing, dengan segala macam hewan, ya. Ya, kecuali memang kucing tersebut membahayakan, kecuali memang kucing tersebut mengganggu kita. Ya, kita boleh untuk melakukan sesuatu yang memang diperlukan secara syariat. Itu. Jadi intinya, marilah kita berusaha untuk menerapkan ilmu yang kita punya di dalam tindak tanduk kita sehari-hari, agar supaya, ya, kita tidak menyesal nantinya. Kemarin kita sudah sampai kepada bab qisas, ya, di antara manusia. Secara umum dapat kita ulang kembali model-model qisas yang ada adalah ada qisas di antara manusia dan qisas di antara hewan. Kemarin sudah kami jelaskan kenapa hewan juga harus diqisas. Itu yang pertama adalah menandakan keadilan Allah tabaraka wa taala. Hewan saja diqisas, apalagi manusia.
Lalu hikmahnya juga dengan adanya qisas di antara hewan-hewan sebagai memberi peringatan, membuat orang-orang kafir ini sangat menyesal nantinya di yaumul qiyamah ketika melihat hewan-hewan itu dikisos. Maka orang kafir berkata, ya karena hewan ketika selesai hukum kisos di antara hewan-hewan tersebut berubah menjadi tanah. Ya, yaqul insan, ya, mereka berkata orang-orang kafir, ya laitani kuntu turoban. Ketika orang-orang kafir melihat kisos yang terjadi di antara hewan, dia berkata, alangkah baiknya jika aku sama seperti hewan, yaitu dirubah oleh Allah menjadi tanah. Itu bahkan di akhirat nanti orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah minta menjadi seperti hewan. Kalau sekarang di dunia darani kayak hewan, ya orang gelem nggih. Itu. Tapi nanti di akhirat mereka benar-benar minta, berharap bahwasanya dia seperti hewan yang tidak ada hisab, tidak ada kelanjutannya, berubah menjadi tanah. Manusia tidak. Sedangkan tata caranya adalah bagaimana cara hisabnya kemarin sudah kami sampaikan, ya. Saya ingatkan kembali. Jika yang satu zalim, yang lainnya dizalimi, maka yang zalim akan mentransfer pahala kepada yang dizalimi. Kalau kurang, maka dosa yang dizalimi akan ditransfer kepada yang menzalimi. Karena di akhirat nanti kita sudah tidak punya apa-apa. Kita menghadap Allah dalam keadaan telanjang kaki, tidak menggunakan selembar pakaian pun, dan belum disunat. Mau bayar pakai apa? Kalau kita punya hutang kepada orang lain, mau bayar pakai apa? Yang kita bawa adalah pahala dan dosa yang kita bawa. Yang kita bawa kepada Allah, amal-amal kita sewaktu di dunia, pahala kita seberapa, dosa kita seberapa. Dan itu semuanya diperhitungkan secara detail oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada hari hisab, pada hari qisas ini, ketika kita masih punya dosa-dosa kezaliman, ya, itu nanti akan dibayar dengan dosa. Misalnya panjenengan pernah dihutangi orang, ditipu orang 10.000. Lain waktu panjenengan, ya, di dalam kehidupan yang materialistis itu seperti itu. Ketika dizalimi 10.000 yang bisa lebih maning, ya. Dendam, ya, berusaha mengambil 50.000. Itu yang terjadi di antara kita, padahal tuntunan syariat tidak seperti itu. Nanti ketika hal tersebut terjadi, maka kelebihan yang 40.000 nanti akan dibayar dengan pahala kita, pahala sholat kita, pahala ngaji kita, pahala puasa kita. Angger entong pahalane gari dikabrokna dosanya. Orang-orang yang dizalimi dosanya dikabrokkan kepada orang yang menzalimi. Ini keadilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jika dua-duanya zalim, maka ada dua kemungkinan. Jika kezalimannya sama, maka impas. Ya, ini keadilan yang sempurna. Nyawa dibalas dengan nyawa. Ya, satu pukulan dibalas dengan satu pukulan, ini impas. Tapi dipukul sekali, balasnya 2 kali, berarti ya kelebihan. Itu seperti itu. Ini sangat detail. Allah kisahnya, hisabnya sangat detail. Ya. Jamaah rahimakumullah,
Ini gambaran kisah ini yang harus kita senantiasa memahami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abdullah bin Unais, Bismillahirrahmanirrahim. Sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, yukhsarun nasu yaumal qiyamati aqalal ngibadu nguratan ghurlan buhman. Ya, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang kaki, telanjang dada, dan buhman. Buhman itu artinya belum disunat, okay? Dalam keadaan belum disunat. Ya, panjenengan nanti menghadap Allah semuanya tanpa sehelai kain pun, langka sing arep digawa. Ya, sing umai akeh, sing lemai akeh, sing bojone akeh. Orang-orang sing digawa. Itu tidak ada yang dibawa satupun. Kita harus mulai berpikir ketika kita, apalagi kayak mungkin saya ya, balita atau alita atas di atas 50 tahun, berarti jatahnya tinggal sedikit itu. Lalu sudah memikirkan ke sana. Bagaimana kita menghadap Allah dalam keadaan tidak pakai sandal, tidak pakai pakaian, dan dalam keadaan belum disunat. Sebagaimana sering kami jelaskan. Qala qulna wa ma buhman. Para sahabat bertanya, buhman itu apa? Qala laisa ma'hum syai'un. Tidak sesuatu pun, ya. Summa yunadihim bisautin yasma'uhu min qarbin. Ya, kemudian mereka diseru dengan sebuah suara yang terdengar dari arah yang dekat. Suaranya berbunyi, Annal maliku annad dayyanu wa la yanbaghi li ahadin min ahlin nar ayudkhalad nar wa lahu inda ahadin min ahlil jannah haqqun hatta aqussahu minhu. Ini Allah yang menyeru. Kata Allah tabaraka wa taala, Anal malik, saya adalah raja pada hari ini. Makanya kita membaca Al-Fatihah, Maliki Yaumid, rajanya hari pembalasan. Ini Allah akan menyeru. Ana Dayyan, ya. Saya Dayyan. Dayyan itu adalah pemberi pengampunan. Wala yanbaghi li ahadin min ahlin nar. Tidak patut bagi seorang pun dari ahli neraka ayudkhalan nar, dia akan masuk neraka, walahu inda khadin min ahli jannah, padahal dia masih mempunyai hak dari penghuni surga. Gitu. Ketika seorang orang penghuni neraka ini yang sudah pasti penghuni neraka berarti orang kafir. Orang kafir mempunyai hak, artinya sewaktu di dunia dia dizalimi oleh orang muslim, itu dituntaskan terlebih dahulu. Ya, walaupun yang dizolimi adalah orang kafir. Ini sampai dia tuntas dulu, baru dimasukkan ke dalam neraka. Begitu juga kebalikannya. Wala yanbaghi li ahadin min ahli jannah ay yudkhala al-jannata wa li ahadin min ahli an-nar indahu haqqan hatta aqussahu minhu. Ya, sama kebalikannya. Tidak seorang pun ahli sorga yang bisa masuk sorga sedangkan dia punya dosa-dosa kejuliman terhadap penghuni neraka kecuali diselesaikan terlebih dahulu. Eta. Prakteknya bagaimana kalau antar penghuni sorga dan neraka? Wallahu alam, tidak ada keterangan mengenai hal tersebut. Kalau yang antar penghuni sorga tadi ditransfer pahala dan dosa. Tapi kalau penghuni neraka orang kafir, kue isine mung bawa apa? Bawa dosa. Orang duwe pahala. Ya.
tidak membawa pahala amal sedikit pun. Semua amalannya batil. Orang kafir seperti itu. Walaupun orang kafir gawe masjid, batal pahalanya, tidak berfaedah. Walaupun orang kafir menyumbang makanan, tidak berfaedah di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia menghadap Allah dalam keadaan tidak membawa apa-apa kecuali dosa-dosanya. Akan tapi untuk masalah kezaliman ini nanti tetap akan diselesaikan oleh Allah. Lalu para sahabat bertanya, kaifa wa innama na'tillaha azza wa jal muratana ghullan wa bukhman. Bagaimana saya akan membayar utang saya pada hari kiamat ya Rasulullah, padahal kami datang dengan telanjang kaki, tidak pakaian dan belum disunat. Lalu Rasulullah menjawab, qala bil hasanati was sayyi'at, yaitu dengan kebaikan dan keburukan, dengan pahala dan dosa. Ini ya tentang menzalimi orang kafir. Lalu dalam sabda yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala man dalama ma'ahidan aw antaqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin fa ana khajijuhu yaumal qiyamah. Ketahuilah bahwa orang yang menjalimi orang kafir, yang menjalin perjanjian dengan Islam atau mengurangi haknya atau membebaninya di atas kemampuannya atau mengambil sesuatu darinya, maka aku akan membelanya pada hari kiamat. Ini hadis daripada Ibnu Lawi. Walaupun kita menzalim apalagi ya, apalagi di negara sekarang ini, semuanya negara Islam dan kafir sudah mengadakan perjanjian. Hampir semua negara ya mempunyai perjanjian, masing-masing saling menghormati. Ketika kita menzalimi orang kafir ya dengan tidak benar, itu semuanya akan dikisos. Sehingga kita harus berhati-hati. Lalu dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Khudibat imra'atun fi ghissatin sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar." Ini yang tadi kami ceritakan, ya. Ada seorang wanita disiksa disebabkan oleh seekor kucing yang dikurungnya hingga mati kelaparan. Lalu wanita itu masuk neraka karena dia tidak memberinya makanan minum ketika mengurungnya dan tidak melepaskannya sehingga dia dapat menyantap serangga tanah. Ini berlaku untuk keseluruhan hewan yang suka hewan, baik itu kucing, baik itu burung ya, yang boleh dipelihara maksudnya. Okay? Untuk anjing kita tidak diperbolehkan untuk memeliharanya kecuali untuk berburu. Itu. Sedangkan hukum memelihara burung boleh-boleh saja, ya. Tapi dengan syarat yaitu tadi, ketika kita membiarkannya mati misalnya tidak diempani, ini akan berimbas sampai di hari kiamat nanti. Hanya kita harus hati-hati, ya. Begitu juga kan dengan hewan peliharaan yang lain, semuanya ini ada kisahnya, ada balasannya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ittaqud dzulma, ya. Hindarilah kezaliman, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Ya, kezaliman ini akan menjadi kegelapan. Orang yang zalim, orang yang jahat, orang yang suka menganiaya orang lain, suka menyakiti orang lain, ini akan ditimpa kegelapan pada hari kiamat.
Lalu Rasulullah menjalankan wattaqus sukha fa inna sukha ahlaka man kana qablakum. Ya. Sukha itu apa? Sukha kue apa? Bisa membaca pelit, bakhil, kikir, ya. Jauhi itu kata Rasulullah. Jauhilah. Ya. Karena kekikiran itu telah mencelakakan orang-orang sebelum kalian dan menyebabkan mereka menumpahkan darah dan menghalalkan yang diharamkan. Ya. Khamalahum ngala an safaku dima'ahum wastakhallu makharimahum. Gara-gara sifat pelit atau kumet itu, ketika kita punya sifat pelit pasti berbarengan dengan sifat apa? Biasanya ngerti ya? Agar pelit pasti rakus, ya, geragas. Itu dengan harta, ini khususnya dengan harta. Ketika kita pelit untuk bersedekah, untuk memberi kepada orang lain, pasti dia tangannya gue ngeregemi apa? Baik, kelebihan dijikoti tanpa memandang hak orang lain. Ini ciri-ciri. Ya. Rasulullah sudah mewasiatkan agar kita menjauhi. Famayuqa sukhan nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dipelihara dari kepelitan dirinya, sungguh dia menjadi orang yang beruntung, kata Allah dalam surat At-Taghabun. Ya, famayuqa sukhan nafsihi faulaika humul muflihun. Ya, angger dipelihara dari rasa pelit itu berarti orang-orang yang beruntung. Yaitu ngaris pelit pasti tamak, rakus. Dan kalau yang punya sifat seperti itu pelit, segera berusaha berlatih agar tidak pelit. Itu wis ngerti dewek merasa pelit, ora tahu latihan, ya tambah Arab ngecul lagi mikirnya 1000 kali. Tapi kalau sudah terbiasa, ya, ketika kita punya rezeki, cul untuk apa saja, yang penting untuk kebaikan aja, cul anggarana wong nariki nggo kentongan, cul anggar ke masjid orang, misalnya seperti jangan kebalik. Itu ini orang, ya, kita mau nggak mau ini sekarang ini rata-rata, ya, manusia itu hanya saya sampaikan sifatnya materialistik, memandang hanya untuk kepentingan dunia. Kalau untuk kepentingan dunia dia suka menghamburkan uang, tapi nggak kepentingan akhirat sangat-sangat pelit. Betul. Padahal ini kata Rasulullah, ya, kepelitan ini yang menyebabkan kehancuran orang-orang sebelum kalian, dan mereka saling menumpahkan darah dan menghalalkan yang haram. Ya, gara-gara duit 1000, ya, paribasane zaman sekarang ini sudah luar biasa. Gara-gara rebutan uang parkir daripada gelut nang Jakarta saben dina. Ngira mboten nang pertelon ya kadang. Ini gara-gara sifat pelit dan tamak. Terkait dengan kezaliman, ketika orang yang pelit pasti dia menzalimi orang lain, pasti. Ya, ketika orang tamak itu berarti merampas hak orang lain. Ana bantuan, misalnya sing dipikir sedulure dewek tok, misalnya ini saya tidak ngomong, ya, menyinggung, misalnya ini namanya zalim. Ada seorang pemimpin ketika ada bantuan kok sing diajok-ajokna sedulure dewek tok, itu zalim namanya. Ini perlu saya sampaikan agar saya tidak menyinggung siapa-siapa. Ini
sudah rahasia umum dari mulai presiden sampai ke bawah. Ini silakan ya. Ini semuanya akan sampai di akhirat. Ya. Saya hanya mengingatkan saja. Ya, karena semuanya akan kita yang nanggung sendiri, ya. Akan menanggung sendiri. Kalau yang sudah, ya sudah, biarkan saja. Kedepannya tinggal istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengurangi hal-hal yang seperti itu. Ya. Karena manusia tempatnya salah dan lupa. Jangan ketika kita punya saudara salah langsung dikucilkan dan sebagainya. Enggak seperti itu. Ya dinasehati dengan cara yang baik di forum-forum seperti ini. Jangan ngomongin buri. Itu kalau saya nggak suka. Saya sukanya berbicara terang-terangan. Saya berbicara menggunakan dalil. Ya, tujuan kami hanya mengingatkan. Ini balasannya nanti yaumul qiyamah. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir harus ngandel. Angger orang ngandel berarti ya tidak beriman kepada hari akhir. Ya silakan saja kalau orang-orang yang tidak pernah sholat Arab ngono apa-apa deleg dewek kaya ngono. Bari-bari. Tapi kalau kita yang sholat eman-eman pahala sholat kita. Itu ketika kita tidak berlaku adil kepada orang, itu namanya zalim, dan itu akan mengurangi nanti di yaumul kiamat pahala sholat, pahala puasa, pahala apa saja. Itu. Padahal ini sangat sudah berlaku di seluruh dunia barangkali, tidak hanya di Indonesia. Itu. Ya, karena bantuan misalnya sing diutamakan sing ganun dukung misalnya. Ini kan sudah rahasia umum gitu. Gitu betul? Itu sudah rahasia umum. Semua orang mengatakan demikian. Dan itu kenyataannya seperti itu, namanya zalim. Ya biarkan saja. Ya akibatnya ditanggung sendiri. Kalau kita sih santai. Kalau sebagai orang muslim santai. Orang dizalimi ya ngono silakan. Gitu. Enggak nyonta ke ratu dan baik. Ini selingan gitu. Selingan. Selanjutkan. Selanjutnya terkait dengan kisah di hari kiamat, makanya saya tambahi ini untuk kisah ini kita sebagai kaum muslimin semestinya ya menjadi seorang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Ya, Allah menganjurkan ke apa? Memerintah demikian. Ya, agar supaya kita menjadi orang yang orang yang hatinya lebar itu. Orasi ditek-tek menang bayi orang. Itu tidak. Tapi ya kita harus bisa menempatkan segala sesuatu dengan tuntunan syariat. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Maka balasan keburukan adalah keburukan yang sama. Barang siapa memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya di sisi Allah. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dari surat Asy-Syura ayat 40. Allah mengatakan ketika kita dizalimi, ya, keburukan apa saja? Keburukan perkataan, keburukan dalam segala macam. Ya. Balasannya adalah keburukan semisalnya itu yang paling paling rendah maksudnya, ya. Dari ayat ini ada 3 tingkatan, ya.
Ketika kita tertimpa gangguan, keburukan dari orang lain, dizolimi oleh orang, itu ada 3 tingkatan manusia. Yang pertama paling rendah, ya, dia membalas gangguan tersebut dengan lebih besar. Misalnya panjenengan tadi dipukul sekali, malese dan temi nganti bonyok. Misalnya seperti itu, ya. Yang kedua, yang sebanding, diantem sepisan, yang males sepisan, keimpas. Tapi yang paling tinggi kata Allah tabaraka wa taala ini, faman afa wa aslaha. Itu yang paling tinggi adalah orang yang mau memaafkan dan memperbaiki, kata Allah tabaraka wa taala. Makanya dalam banyak ayat nanti kita akan kita jumpai Allah tabaraka wa taala dalam banyak ayat Al-Quran menganjurkan kita menjadi orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Karena pasti dengan banyak memaafkan kesalahan orang lain, Allah akan meninggikan derajat kita. Allah akan membalas. Di sini Allah berfirman, ya, fa'ajruhu 'alallah. Pahalanya di sisi Allah tabaraka wa taala. Yang pertama adalah mendatangkan kecintaan. Allah tabaraka wa taala berfirman, ya, ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, akan mendatangkan kecintaan dari orang tersebut dan juga dari Allah tabaraka wa taala. Ini janji Allah. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Ya, kebaikan dan keburukan sudah pasti tidak sama. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainaha ngadabatun ka'annaha waliyyun hamim. Ya, balaslah keburukan dengan sesuatu yang lebih baik. Maka orang yang tadinya ada permusuhan di antara kamu dan orang tersebut, ya, ada permusuhan, ngadabatun, maka dia akan menjadi seperti teman yang karib, teman sahabat karib itu, atau teman yang baik. Itu balasannya. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru, dan tidaklah bisa mencapai derajat tersebut kecuali orang-orang yang sabaru, sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu khaddin adim, kata Allah. Tidaklah orang yang bisa mencapai derajat seperti itu kecuali dia mempunyai khaddin adim, mempunyai karunia yang besar. Itu. Ketika kita dizalimi oleh orang lain, aja dibalas dengan kezaliman, tapi balas dengan kebaikan. Diperenguti balasnya guyu. Begitu maksudnya Allah tabaraka wa taala. Nggih. Tomai ora takoni, aja melu ora takon. Kirimi sega apa kirimi ayam goreng. Itu seperti itu tuntunannya. Nggih, ibu-ibu nggih. Kalau ini dipraktekkan, saya yakin, ya, karena ini janji Allah. Tadinya bermusuhan, tapi kalau dilakukan dengan baik, ya, ka'annahu waliyyun hamim. Tadinya musuhan menjadi sahabat. Tidak bisa dilakukan kecuali kita punya kesabaran, mempunyai pemahaman bahwa ini semuanya akan sampai di akhirat. Aja mikir kuneng dunia. Itu. Kita berusaha untuk menghilangkan, ya, kebencian-kebencian kita, dendam-dendam kita kepada orang lain. Ketika orang lain salah kepada kita introspeksi diri, mungkin ini karena salah saya juga. Ajakur
menyalahkan orang lain. Ini janji Allah tabarak wa taala. Ya, agar supaya kita semuanya menjadi seorang pemaaf. Ya. Sungguh sebuah agama yang sangat mulia, nggih. Kalau kita mengamalkan seluruh isi Al-Qur'an, kita menjadi orang yang luar biasa mulia di mata Allah. Kayane nger wong sedunia se-Indonesia atau selumbir mengamalkan Al-Qur'an kabeh ya uripe tentram, tidak ada perpecahan. Tapi ya tidak seperti itu, ya. Ketentuan Allah berkata lain. Itu. Karena Allah sudah menciptakan sorga dan neraka, sudah ditentukan. Siapa sing arep mlebu sorga dan apa sing mlebu neraka. Jadi orang mungkin wong kuwe apik kabeh gitu. Nah, kita sebagai kaum muslimin yang diberi hidayah oleh Allah, ya kita berusaha untuk mengamalkan ini. Aja ngasih ya sama dengan mereka-mereka yang tidak punya ilmunya. Panjenengan tembe di semending bae ya. Tekan mati ora. itu apa gunanya mengaji itu? Ya. Harus sabar. Mendapatkan pembelaan dari Allah tabarak wa taala. La in kunta kama qulta fa ka'annama tusiffuhumul malla wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala zalik. Rasulullah bersabda, jika benar yang kamu ucapkan, ya. Ini dari Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan di hadis Abu Hurairah bahwa ada seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku punya kerabat, aku berusaha menyambungnya, tapi mereka memutuskan hubungan denganku." Hal ini mungkin terjadi di antara kita. Gimana betul? Termasuk kita, saya. ya, punya kerabat tapi ketika berusaha menyambung tapi mereka tidak mau disambung. Itu konteks permasalahannya seperti itu. Aku berbuat kebaikan kepada mereka tapi mereka berbuat jelek. Aku bersabar terhadap mereka tapi mereka berbuat kebodohan terhadapku. Ini mungkin banyak terjadi kita. Nggih. Kita kepengine apik-apiki tapi sing diapiki ora gelem. Itu. Bagaimana apa? Tinggal maju. Ini balasan Rasulullah. Jika benar yang kamu ucapkan, seolah-olah kamu menebarkan abu panas kepada mereka, kamu senantiasa mendapatkan penolong dari Allah Azza wa Jalla atas mereka selama kamu di atas hal tersebut. Ya, selagi kita masih berusaha ikhlas, ya, ikhlas berusaha untuk senantiasa memperbaiki apapun balasannya, ya, akan mendapatkan pembelaan dari Allah tabarak wa ta'ala. Jadi tidak usah menyerah. Tidak usah menyerah. Terakhir, ya, memperoleh ampunan dan kecintaan Allah tabarak wa ta'ala. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Surat Taghabun, ya, ayat 14. Awalnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum ngaduwwal lakum. Terus lanjutannya ini, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara anak-anak kalian, istri-istri kalian, ada yang menjadi musuh bagi kalian. Ya. Tapi jika kalian memaafkan, tidak memarahi dan mengampuni, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini, ya.
Walaupun anak-anak kita, saudara-saudara kita, kadang ya kita berusaha baik, tapi masih ada juga yang menjadi musuh bagi kita. Bahkan sekarang sangat, kalau kita baca berita sangat banyak ya, ada antara anak dan ibu atau orang tua saling bermusuhan secara real ya, di pengadilan atau di mana, secara real. Konteks ayat At-Taghabun ayat 13-14 ini adalah bahwasanya kadang anak-anak kita atau istri-istri kita yang membuat kita menjadi tidak taat, atau kebalikannya, suami menjadikan istri tidak taat kepada Allah. Kebalikannya, ini bukan hanya khusus suami istri ya yang jelek terus suami menjadi terbawa. Ada orang kebalikannya ya, sing istrine alim, lanangnya sing ora, misalnya seperti itu. Semuanya saling bersautan. Makanya ya, ketika kita mendapati hal tersebut, patokannya surat At-Taghabun, wa in ta'fu, memaafkan, wa tasfahu, tidak marahi, lapang dada ya, wa taghfiru, dan mengampuni dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan mereka, maka Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barang siapa bisa melaksanakan hal tersebut ya, Allah akan memperoleh ampunan dan memperoleh kecintaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini Al-Quran ini menceritakan seluruh permasalahan yang ada di tengah-tengah manusia. Pasti hal-hal seperti ini akan terjadi. Bukan terjadi tiap orang, pasti ada di antara kita yang mungkin mengalami. Kita punya anak yang ya kadang menjadi, artinya tidak sesuai dengan yang kita imani ya, tidak sesuai dengan akidah yang kita yakini, atau mempunyai kelakuan yang tidak baik. Misalnya seperti itu. Kita harus senantiasa ya memaafkan ya, berlapang dada dan mengampuni, senantiasa mendoakan agar supaya keluarga kita menjadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu dalam sebuah kisah ya, Abu Bakar, salah seorang sahabat Rasulullah, khalifah yang pertama, biasa memberikan nafkah kepada orang-orang yang tidak mampu. Di antaranya adalah Mis'ah bin Usasa. Dia termasuk keluarganya Abu Bakar dan termasuk kalangan muhajirin. Ya, Mis'ah bin Usasa. Saat tersebar berita dusta seputar Aisyah binti Abu Bakar, istri Nabi SAW, Mistah ini termasuk salah seorang yang menyebarkan berita tersebut. Ya, pernah kami ceritakan mengenai kisah Aisyah dituduh berselingkuh. Istrinya Rasulullah kok dituduh berselingkuh, geger di Madinah. Ya, geger di Madinah. Tapi pada kenyataannya dibantah langsung oleh Allah. Turun ayat, insya Allah nanti ketika kita sampai ke sana akan kita baca panjang lebar. Dan sampai hari ini masih ada orang ya dari kelompok Syiah ya. Syiah itu, kalau penjangan dengar Syiah berarti itu bukan Islam. Walaupun judulnya Republik Islam, tapi kalau dia basicnya Syiah adalah bukan Islam. Karena di antara akidah Syiah ini menganggap Aisyah ya istri Rasulullah itu adalah itu tadi ya, penzina, orang yang berselingkuh. Padahal alhamdulillah ya dijamin dalam Al-Quran. Ini salah satu kisahnya seperti itu. Lalu Abu Bakar karena Aisyah itu anaknya Abu Bakar ya, makanya marah kepada si Mis'ah bin Usasa. Sehingga ketika mendengar hal tersebut, lantas Abu Bakar dalam hati ya, atau berucap,
tidak akan membantu lagi. Akan tetapi oleh Allah dilarang hal tersebut dalam surat An-Nur ini, ya. Wala ya'tawi ulul fadli minkum was-sa'ati ayyatu ulul qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Walaupun sudah dia menuduh anaknya, ya, Aisyah, ya, lalu Abu Bakar berniat untuk menghentikan sumbangannya, ditegur oleh Allah. Kamu, ya, harus banyak gampangan cara menjawabnya, ya. Kudu legowo atine, sabar, ya. Kamu tidak kepengin diampuni oleh Allah, gitu. Dengan memaafkan, walaupun kesalahannya luar biasa besar, ya. Menuduh wanita yang baik-baik sebagai penzina. Itu memfitnah Aisyah binti Abu Bakar. Nih, jamaah rahimakumullah, itulah diantara kemuliaan dari memaafkan kesalahan orang lain terkait dengan hisab dan kisah yang akan kita hadapi nanti di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan, ya, yang singkat ini bisa menambah keyakinan kita akan hari akhirat, dan dengan bertambahnya keyakinan kita semakin berhati-hati di dalam menjalani kehidupan, tidak mudah untuk menzalimi orang lain, ya, dan juga pemaaf, ya, pemaaf kepada kesalahan orang lain. Itu saja untuk hari ini. Kita insyaallah lanjutkan pekan depan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.